Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nidaul Hasanah, Raffi M. Arad, Salma Divya, dan juga saya Tipa Latifah. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas manajemen keuangan dari STIS TMB Bandung. Di video ini kami akan membawakan time value of money atau nilai waktu uang. Adapun agenda materinya diantaranya ada satu, persamaan value of time, metode yang digunakan, perhitungan uang dari waktu, dan juga hubungan nilai waktu dari uang dan kebijaksanaan investasi. Time value of money atau dalam bahasa Indonesia disebut nilai waktu uang merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai mata uang yang akan datang, atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. Manfaat time value of money adalah untuk mengetahui apakah investasi yang dilakukan dapat memberikan keuntungan atau tidak. Time value of money berguna untuk menghitung anggaran. Dengan demikian, investor dapat menganalisa apakah proyek tersebut dapat memberikan keuntungan atau tidak. Investor lebih menyukai suatu proyek yang memberikan keuntungan setiap tahun, dimulai tahun pertama sampai tahun berikutnya. Metode yang digunakan dalam time value of money adalah satu, nilai yang akan datang atau future value, dua, nilai sekarang atau present value, tiga, net present value atau NPV, dan empat, internal rate of return. Nah, yang satu ini adalah nilai yang akan datang atau future value, yang merupakan nilai pada suatu waktu di masa datang dan sejumlah uang di masa sekarang atau serangkaian pembayaran yang dievaluasi dengan menggunakan tingkat bunga tertentu. Yang kedua adalah nilai sekarang atau present value, merupakan nilai saat ini pada proyeksi uang kas masuk bersih atau net cash flow di masa mendatang. Uang kas masuk bersih di masa mendatang adalah proyeksi hasil investasi. Dan yang ketiga, net present value adalah selisih antara nilai sekarang dari penerimaan dan nilai sekarang dari investasi, disebut net present value. Dan yang keempat adalah internal rate of return, adalah tingkat bunga yang bisa menyamakan antara present value dari penerimaan dengan present value dari investasi. Masa depan atau future value. Nilai uang di masa mendatang atau future value ditentukan oleh tingkat suku bunga tertentu yang berlaku di pasar keuangan. Makin tinggi tingkat bunga, makin tinggi nilai uang di masa mendatang. Berikut rumus perhitungan future value. Untuk kasusnya adalah saat ini seseorang meminjam uang ke bank sebesar 1 juta untuk selama 1 tahun. Dengan tingkat bunga 10%, maka uang yang dikembalikannya ke bank 1 tahun kemudian adalah nilai kemudian sama dengan jumlah uang sekarang ditambah jumlah uang sekarang dikali bunga. Nilai kemudian sama dengan jumlah uang sekarang 1 juta ditambah 1 juta dikali 10%, ditambah 100.000, 1 juta 100. Artinya uang 1 juta saat ini nilainya sama dengan 1 juta 100 1 tahun kemudian. Yang kedua, nilai sekarang atau present value. Tingkat diskonto atau tingkat kapitalisasi, yaitu tingkat bunga yang digunakan untuk mengubah nilai masa depan menjadi nilai sekarang. Makin tinggi tingkat suku bunga, makin kecil nilai uang sekarang pada rencana penerimaan uang di masa depan. Untuk jumlah uang tertentu, ada dua rumus. Yang pertama ada untuk jumlah uang tertentu dan waktu tertentu. Yang kedua ada untuk jumlah uang dalam bentuk anuitas. Berikut contoh kasus present value untuk jumlah uang tertentu dan waktu tertentu. Seorang menginginkan punya uang sebesar 1.500.000 1 tahun kemudian. Berapa yang harus melakukan saat ini jika diketahui tingkat bunga 8% jumlah uang nanti? Jadi 1 ditambah 1.500.000 dibagi 1 ditambah 0,08% bunga. Totalnya adalah 1.388.829. Ini uang 1.500.000 1 tahun yang akan datang nilainya sama dengan 1.388.889 rupiah saat ini. Yang ketiga ada net present value. Net present value adalah suatu keputusan investasi yang membutuhkan dana yang cukup besar untuk ditanamkan pada proyek
dan investasi tersebut akan kembali melalui penerimaan berupa keuntungan di masa yang akan datang. Keempat, ada internal rate of return atau IRR. Contoh kasus value. Contoh kasus internal rate of return. Sebuah proyek dengan investasi sebesar 500.000 mempunyai usia ekonomis 3 tahun, selama 3 tahun memperoleh penerimaan bersih sebesar 250.000 per tahun. Berapa IRR-nya? Jadi contoh tersebut kita bisa cari NPV yang menghasilkan positif dan negatif, misalnya dengan R sebesar 20% dan 20%. Dengan R 20%, total present value atau TPV penerimaan sama dengan 250.000 dikali 2,106 sama dengan 526.500. Investasi 500, NPV ke 6.500. Dengan R sama dengan 24%. Total present value atau TPV penerimaan sama dengan 250.000 dikali 1,981 dengan 495, 250. Investasi sama dengan 500, NPV sama dengan minus 4.750. Dari ilustrasi di atas terlihat bahwa selisih NPV sebesar 32.250 tersebut setara dengan bunga 4%. Oleh karena itu, untuk menjadikan NPV sama dengan 0, maka dihitung dengan cara interpolasi, yaitu sebesar IRR sama dengan 20% ditambah 26.500 dikali 4% sama dengan 23,39% atau 31,250. Pada perhitungan tersebut ada dua suku bunga yaitu 20% dan 24%. Apabila suku bunga 20% dianggap R rendah dan suku bunga 24% sebagai R tinggi. Dan selisih NPV dapat juga dicari dengan cara sama dengan TPV RR dikurangi TPV RT. Maka untuk menghitung IRR ini bisa dirumuskan sebagai berikut. IRR sama dengan RR ditambah NPV RR dikali dalam kurung RT dikurangi RR. Dari contoh di atas, apabila dihitung dengan rumus ini, akan didapatkan IRR dengan hasil yang sama, yaitu sebagai berikut. IRR sama dengan 20% ditambah 26.500 dikali dalam kurung 24% dikurangi 20% sama dengan 23,39%. Hitungan nilai uang dari waktu. Yang pertama yaitu bunga tetap. Perhitungan bunga ini sangat sederhana yang diperhitungkan dengan besarnya pokok yang sama dan tingkat bunganya juga sama setiap waktu. Walaupun pokok pinjaman pada kenyataannya sudah berkurang sebesar angsuran pokok pinjaman, namun dalam perhitungan ini tetap digunakan standar perhitungan yang sama. Contoh kasusnya yaitu perusahaan akan meminjam uang ke bank untuk membiayai proyek investasi sebesar 10 juta dengan bunga 15% per tahun dalam waktu 4 tahun dan diangsur 4 kali. Maka bunga yang harus dibayar yaitu menggunakan rumus I sama dengan P dikali N dikali I, yaitu sama dengan 10 juta dikali 4% dikali 15%, yaitu totalnya 6 juta. Sedangkan jumlah yang harus dibayarkan yaitu dengan rumus F sama dengan P ditambah I. F sama dengan P di dalam kurung 1 dikali N dikali I tutup kurung sama dengan 10 juta dikali 160%, yaitu hasilnya sama dengan 16 juta rupiah. Perhitungan nilai uang dari waktu. Yang kedua, nilai majemuk atau compound value merupakan penjumlahan uang permulaan atau pokok dengan bunga yang diperoleh selama periode tertentu apabila bunga tidak diambil setiap saat. Contoh dari nilai majemuk peminjaman yang pertama adalah peminjaman selama 1 tahun dengan pokok peminjaman sebesar 10 juta, bunga akhir tahunnya 15% sejumlah 1.500.000 dan jumlahnya sebesar 11.500.000. Selanjutnya, peminjaman selama 2 tahun dengan pokok peminjaman 11.500.000 dan bunga akhir tahunnya 15% sebesar 1.725.000 dengan jumlah 13.225.000. Selanjutnya, peminjaman selama 3 tahun, pokok peminjaman sebesar 13.225.000
dengan bunga akhir tahun sebesar 15% dengan jumlah Rp1.983.750 dengan jumlah Rp15.208.750. Selanjutnya, peminjaman selama 4 tahun dengan pokok pinjaman Rp15.208.750 dan bunga akhir tahun 15% sebesar Rp2.281.312 dengan total Rp17.490.062. Dan yang terakhir, peminjaman selama 5 tahun dengan pokok pinjaman Rp17.490.062 dengan bunga akhir tahun sebesar 15% dengan jumlah Rp2.623.509 dengan jumlahnya Rp20.112.571. Hubungan nilai waktu dari uang dan kebijaksanaan investasi. Kebijakan investasi akan terkait masa yang akan datang, tetapi dalam penilaian menguntungkan. Tidaknya akan dilaksanakan pada saat sekarang. Dengan demikian, terutama penerimaan bersih dari pelaksanaan investasi yang akan diterima pada waktu yang akan datang harus dinilai sekarang. Apakah penerima berangsur seri dengan menggunakan perhitungan-perhitungan di atas? Penerima waktu yang akan datang pada dasarnya adalah net cash flow dari pelaksanaan investasi yang akan terdiri dari biaya proyek atau investasi awal. Biaya ini meliputi biaya untuk memperoleh investasi tersebut dan biaya-biaya investasinya serta modal kerja untuk membiayai operasi awal dalam proyek investasi yang bersangkutan. Selanjutnya, cash flow dan cash outflow selama proyek berinvestasi berjalan, nilai residu dari proyek investasi yang bersangkutan. Yang terakhir, cash inflow dan cash outflow lain-lain di luar proses pelaksanaan dan proses investasi tersebut. Nah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.